Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bareng kita berdua, Adam dan Alex. Nah, di sini kita pengen menjelaskan tentang apa? Nah, di sini kita akan menjelaskan struktur risiko dan masa suku bunga. Yang pertama di sini ada struktur risiko suku bunga. Yaitu poin yang pertama ada risiko gagal bayar. Suatu faktor penting dari obligasi yang mempengaruhi suku bunga adalah risiko gagal bayar. Nah, gagal bayar terjadi ketika penerbit obligasi tidak dapat atau tidak ingin membayar bunga yang dijanjikan atau membayar nilai normal ketika obligasi jatuh tempo. Perusahaan yang menderita kekurangan sebesar seperti yang dimulai oleh perusahaan penerbangan utama di Amerika, yaitu United Delta. Pertengahan tahun 2000-an, pembayar bunga obligasi mereka, risiko gagal bayar untuk obligasi mereka, pembayaran bunga obligasi mereka. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada likuiditas. Satu aspek lain dari obligasi yang mempengaruhi suku bunga adalah likuiditas. Seperti kita pelajari di bab 4. Aset yang liquid adalah aset yang dapat secara cepat dan murah berubah ke dalam uang tunai jika dibutuhkan. Semakin liquid sebuah aset, semakin ia diinginkan. Obligasi pemerintahan Amerika Serikat adalah paling liquid dari semua obligasi, terutama obligasi jangka panjang, karena sangat luas diperdagangkan, sangat mudah dijual cepat, dan biaya penjualan juga rendah. Obligasi perusahaan tidak terlalu liquid dan biaya penjualannya juga rendah. Obligasi perusahaan tidak terlalu liquid karena sedikit yang diperdagangkan dan mahal untuk menjualnya dalam situasi darurat. Jadi obligasi mungkin itu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alex. Bisa dilanjutkan Mas Alex. Nah, berikut di sini ada faktor pajak pendapatan. Kita masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu perilaku suku bunga obligasi pemerintahan daerah. Obligasi jenis ini tentu saja tidak bebas risiko gagal bayar. Pemerintah daerah pernah gagal membayar obligasi mereka di masa lalu, terutama saat terjadi depresi sebesar, dan contoh paling baru adalah yang terjadi di Detroit, San Bernardino. Mengapa dengan demikian obligasi ini semua memiliki suku bunga lebih rendah dari obligasi pemerintahan pusat selama 70 tahun terakhir? Seperti terlihat pada penjelasan, karena bunga dari obligasi ini dibebaskan dari pajak pendapatan. Satu faktor yang dampaknya terhadap penerimaan sama dengan kenaikan ekspektasi hasil. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next ada struktur masa suku bunga. Nah, kita sudah melihat bagaimana resiko, likuiditas, dan faktor-faktor pajak secara bersama masuk dalam struktur resiko. Dapat mempengaruhi suku bunga. Faktor lain yang mempengaruhi suku bunga adalah obligasi, adalah masa jatuh tempo obligasi dengan karakteristik resiko, likuiditas, dan pajak yang sama mungkin memiliki suku bunga berbeda karena waktu tersisa sampai jatuh tempo berbeda-beda. Garis yang menghubungkan imbal hasil dari obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda namun memiliki karakteristik resiko, likuiditas, dan pajak yang sama disebut kurva imbal hasil, yaitu yang antara lain yield kurva dan mencerminkan struktur masa suku bunga untuk jenis obligasi.
untuk jenis obligasi tertentu seperti obligasi pemerintahan kota. Selanjutnya akan dibahas oleh Alex. Yang berikut ada teori ekspektasi. Teori ekspektasi dari struktur massa menyatakan pernyataan masuk akal berikut. Suku bunga untuk obligasi jangka panjang akan sama dengan rata-rata suku bunga jangka pendek yang diperkirakan orang akan terjadi seumur obligasi jangka panjang tersebut. Sebagai contoh, jika orang memperkirakan suku bunga jangka pendek adalah 10%, rata-rata dalam 5 tahun ke depan teori ekspektasi memperkirakan suku bunga obligasi dengan jatuh tempo 5 tahun adalah 10% juga. Yang berikut teori likuiditas dan preferensi habitat adalah teori yang paling luas diterima mengenai struktur massa suku bunga karena menjelaskan fakta empiris utama mengenai struktur massa dengan begitu baik. Teori ini juga atau materi ini juga menghubungkan karakteristik dari teori ekspektasi dan teori pasar tersegmentasi dengan memasukkan ide bahwa suku bunga jangka panjang adalah jumlah dari massa likuiditas dan rata-rata suku bunga jangka pendek yang diperkirakan akan terjadi sepanjang umur obligasi. Dan selanjutnya kedua teori ini juga membantu kita memperkirakan pergerakan suku bunga jangka pendek di masa depan. Kurva imbal hasil yang menanjak tajam berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan akan naik kurva yang tidak naik tajam. Seperti suku bunga jangka pendek diperkirakan tetap dan kurva yang mendatar berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan turun sedikit. Dan kurva imbal hasil terbalik berarti suku bunga jangka pendek diperkirakan turun tajam. Mungkin dari kita itu aja. Mungkin dari aku dan Alex pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.